Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Jamiluddin Hasan, Prodi Teknik Elektro NIM 2004 311000122. Di sini saya akan membagi tips untuk mengukur arus dan tegangan menggunakan multimeter. Ya, di sini saya akan membagikan bahan-bahan yang harus digunakan untuk mengukur tegangan atau arus. Yang pertama yaitu multimeter itu sendiri. Saya menggunakan multimeter digital ya. Ini kabelnya, ini probe-nya sudah saya siapkan. Yang kedua adalah project board. Project board ini digunakan untuk menaruh si resistor dan kabel-kabel yang dihubungkan nanti ke baterai. Yang ketiga adalah resistor ini sendiri, resistor, dan yang keempat adalah baterai dan beserta kabelnya ini. Ya, yang pertama saya akan mengetes arus dan tegangan untuk rangkaian seri. Di sini saya menggunakan 10 ohm dan 20 ohm. Yang 20 ohm ini saya gabungkan dari 10 ohm ke 10 ohm. Jadi yang pertama-tama kita akan menentukan tegangan terlebih dahulu. Untuk tegangannya dari baterainya ini, karena V sama dengan V1 plus V2. Apakah benar? Mari kita buktikan. Nilainya sekitar 4,9 ya, 4,9. V1 kita lihat, V1 ini R1 sekitar 1,25 ya. V1 1,25, V2 V sama dengan 4,9 tadi ya. 4,9. V2 nya kita tes 23, sekitar 3 ya, sekitar 3,7. V1 plus V2 sama dengan 4,95. Hampir mendekati, berarti teori yang ada di rangkaian seri ini adalah benar. Selanjutnya kita akan menentukan I. I sama dengan, di teori I sama dengan I1 sama dengan I2. Yang pertama kita harus menentukan I1 terlebih dahulu dengan cara salah satu dicabut ya, ini cabut, dihubungkan ke probe 1 dan satunya ditaruh di resistor atau R1. Terus maaf, ini diputar dulu ke ampere, baru kita coba. Nilainya sekitar 127 lah ya, 127. Dan apakah I2 ini sama dengan I1? Mari kita buktikan dengan cara salah satu probe ini ditaruh di R2 dan R1. Ya, kita cabut terlebih dahulu aja biar lebih gampang. Ya, langsung saja kita tes. Apakah benar hampir sama atau bagaimana? Ya, ternyata mendekati ya. Yang tadi 1,2 berapa itu tadi, yang ini 1,130 lah. Jadi itu mendekati ya. Jadi teori yang ada di
rangkaian seri ini benar, I sama dengan I1 sama dengan I2. Kita lanjut ke rangkaian berikutnya. Ya, untuk yang kedua yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralelnya seperti ini. Untuk I sama dengan I1 plus I2 dan V sama dengan V1 sama dengan V2. Mari kita buktikan untuk yang V terlebih dahulu. V ada di sekitar 2,10 ya. Berarti itu V sama dengan 2,10, V1 sama dengan 2,10 dan V2 sama dengan 2,10. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan arus. Kita pindah ke ampere terlebih dahulu. Cara mengukur arus yang pertama yaitu kita copot bagian sini dulu. Kita mengukur I1 nya terlebih dahulu, dihubungkan ini dengan yang ini. Ini I1 nya sekitar 135, 137, sekitar 140 ya, 141 ya, sekitar 141. I1 sama dengan 141. I2 cara mengukurnya ini dikembalikan terlebih dahulu, ini dilepas biar lebih gampang nanti. Hubungkan probe yang satunya dari R1 ke R2 dari paralel ini. Dan I2 nya 62,062, sehingga I sama dengan 141 plus 62 sama dengan 203 ya, 203. Ya, begitulah cara untuk mengukur dari rangkaian paralel. Selanjutnya, dan sudah terlihat semua, V1 V-nya tadi sekitar 2 V1, sedangkan V itu sama dengan V1 sama dengan V2. Kalau sudah gitu, sudah terlihat nilainya, mari kita lanjut ke rangkaian berikutnya. Ya, untuk selanjutnya kita akan mengukur untuk yang rangkaian campuran. Pertama kita harus menentukan V. Kita harus menentukan V-nya terlebih dahulu. V-nya itu 3, sekitar 3,3 ya. Sekitar 3,3, sedangkan untuk V yang seri itu V sama dengan V1 plus V2. Kita cek yang V1 terlebih dahulu. V1 nya 1,1. Untuk yang V2 1,60. Jadi hampir mendekati ya antara V yang ini tadi dengan jumlahnya yang seri tadi. Untuk yang V yang paralel, kita mencari V yang paralel. Seharusnya kalau yang V paralel itu V sama dengan V1 plus V yang paralel itu sama dengan V sama dengan V1 sama dengan V2. Ini 1,4, 1,3. Yang ini 1,4
ya hampir sama ya antara yang V2 dan V3 saja, sehingga yang V1 tadi terbentuk 1,1, yang V2 itu 1,4, V3 1,4. Selanjutnya kita akan mengukur yang arus ampernya. Pertama-tama kita mengukur yang I1 nya terlebih dahulu. Ya, selanjutnya yang I1 terlebih dahulu untuk yang seri. Cara ngeceknya seperti ini, kita tempelkan di sini sama di sini. Oh maaf, ditempel terlebih dahulu. Ini ke sini. Nilainya itu 110. Dan kalau untuk yang seri itu, kalau yang seri itu I sama dengan I1 sama dengan I2. Apakah benar untuk I1 sama dengan I sama dengan I1 sama dengan I2? Mari kita lihat. Benar, ternyata yang I1 tadi 1,10, 1,1 ya. Terus yang I2 nya juga sama. Ya sekitar segitulah. Sehingga teori itu benar dan nilainya itu juga benar. Ya, untuk yang kedua kita akan mencari I2 nya yang paralel. Ya, jadi I paralel. Ya, untuk yang I paralel sama saja, ini disambungkan ke sini, terus yang satunya ini disambungkan ke sini, yang paralel. Nilainya itu 1,135 lah. 135 ya. 135. Untuk yang I3 nya itu nilainya 115, sehingga yang I2 itu 135, I3 itu 115, sehingga sudah terlihat semua. Nanti bisa dilihat ya, sudah ketemu semua antara V1, V2, V3, I1, I2, I3 dan I-nya tinggal menambahkan. Jadi begitulah cara untuk mengecek arus dan tegangan menggunakan multimeter. Ya, di sini saya akan membagi tips untuk menghitung manual dari arus dan tegangan. Untuk yang pertama, yaitu rangkaian seri. Rangkaiannya seperti ini. Ini R1, R2, R1 sama dengan 10 ohm, R2 nya 20 ohm ya kan. Yang ditanya itu I1, I2, I total, V1, V2. I1 berada di sini, V1 berada di sini, I2 berada di sini, V2 berada di sini. Jadi untuk yang pertama itu kita harus menentukan I terlebih dahulu ya. I sama dengan V per R tot. V nya 9 per R nya 10 plus 20 karena rangkaian seri, sehingga R totalnya tinggal menambahkan 9 per 30. Disederhanakan menjadi 3 per 10 ampere. Ya, untuk menghitung I1 sama dengan I2, sehingga untuk yang rangkaian seri ini ada teori menyatakan bahwa I sama dengan I1 sama dengan I2, sehingga I1 dan I2 itu sama, 3 per
10 ampere. Selanjutnya kita menentukan V1. V1 sama dengan I kali R1 sama dengan 3 per 10. Ingat ini tadi dikali R1. R1 nya 10 dicoret menjadi 3 volt. Untuk V2 sama caranya, I kali R2, 3 per 10 dikali 20, coret-coret 2, 3 kali 2 sama dengan 6 volt. Sehingga sudah ketemu semua antara I1, I sama dengan I2, I sama dengan I1 sama dengan 3 per 10, V1 sama dengan 3V, 3 volt, V2 sama dengan 6 volt. Ya, untuk yang rangkaian paralel yang rangkaian paralel itu seperti ini. Ini I2, ini I1, ini R1, R2. Posisinya sama seperti ini. Kalau R1 otomatis I1, otomatis V1. Ya. Ini 9V. Kalau paralel itu I sama dengan I1 plus I2, V sama dengan V1 sama dengan V2. Ya, sehingga V, kalau V sudah terlihat 9, otomatis V1 sama dengan V2 sama dengan 9 volt. Kita tinggal mencari untuk yang I total, I1 dan I2. Mencari I1 terlebih dahulu. I1 rumusnya sama dengan V per R1. V nya 9, R1 10. 9 per 10 ampere. Untuk I2 sama dengan V per R2, 9 per 20, karena R2 nya 20, sehingga terdapat 9 per 20 ampere. Untuk mencari I total, itu sama dengan 9 per 10, tinggal ditambah saja, plus 9 per 20, disamakan penyebutnya 18 plus 9 per 20, ya. Setelah ini ditarik, itu 18 plus 9, 27 per 20 ampere. Ya, ini merupakan I totalnya. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang campuran, ya. Ada seri, ada paralel. R1, R2, R3. Pertama-tama kita harus memparalelkan ini terlebih dahulu agar bisa mengetahui serinya ini antara R2 dan R3. 1 per RP sama dengan 1 per R2 nya 20 plus R3 nya 30. Ya, berarti disamakan menyambungkan menjadi 60. 60 kalau 20 kan 60 itu dikali 3, otomatis ini juga dikali 3. 3 plus 30 ke 60 kali 2, 2. Menjadi 5 per 60. Ini kan 1 per RP. Kalau RP menjadi 60 per 5. Jadi RP nya yaitu 12. Ya, R nya 12 ohm. Menjadi gambarnya seperti ini. Ini RP, ini R1. Ya, R1 tadi 10, ini 12. Setelah di rumus paralel, kita mencari I totalnya terlebih dahulu. I total sama dengan V per R total sama dengan V nya tadi 9, ya, ini 9 volt, ya. 9 volt 9 per R total dari R1 dan RB menjadi 10 plus 12, sehingga menjadi 9 per
22 ampere. Ini I totalnya. Sudah ketemu I total. Selanjutnya untuk I1 nya terlebih dahulu. I1 sama dengan di R1. I1 rumusnya dimasukkan sama dengan 9/22 ampere. Kenapa kok sama? Karena di I1 ini merupakan rangkaiannya seri, sehingga I total sama dengan I1 sama dengan I2. Jadi IP itu juga 9/22 ampere karena seri gitu ya. Satunya yaitu menentukan V1 seperti tadi rumusnya I kali R1. I nya itu 9/22 dikali R1 nya itu 10 dibagi 2 11. Ini 5. 9 kali 5 itu 45/11 volt. Ini menjadi V1 ya. Untuk selanjutnya itu V2 VP terlebih dahulu ya. VP sama dengan IP kali RP. Nah, IP sudah diketahui, IP sama dengan 9/22 dikali RP nya 12 dibagi 2, ini 11, ini 6. 9 kali 6 sama dengan 54/11 volt. VP nya sudah terlihat. Untuk VP yaitu 54/11 volt. Selanjutnya saya taruh sini aja. Selanjutnya kita mencari yang paralel. Kita gambar terlebih dahulu paralelnya. Ini R2, ini R3. Dikarenakan paralel itu V-nya sama, dan sedangkan tadi V-nya sudah diketahui untuk yang VP. Untuk yang VP ini sudah diketahui 54/11, otomatis V2 sama dengan V3 sama dengan VP sama dengan 54/11 karena ini paralel. Dan ini sudah diketahui kalau VP itu nilainya 54/11 volt ya. Jadi kita tinggal mencari yang I2 dan I3. I2 sama dengan VP atau V2 per R2 ya. R2 hingga 54/11 per R2 nya yaitu 20 menjadi 54/11 dikali 1/20. 54